Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lukman Hakim, mahasiswa alih jenjang keperawatan Universitas Aisyah Surakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai teknik gerakan rentang gerak atau range of motion untuk para lansia. Yuk kita bahas. Range of motion atau rentang gerak adalah istilah untuk menjelaskan seberapa jauh seseorang bisa menggerakkan sendi atau otot mereka ke berbagai arah. Kemudian, lansia atau yang kita kenal dengan lanjut usia adalah individu yang memasuki fase akhir kehidupan, umumnya di atas usia 60 tahun. Manfaat latihan rentang gerak atau range of motion pada lansia yaitu yang pertama, meningkatkan fleksibilitas dan rentang gerak sendi. Kedua, mencegah kontraktur dan deformitas. Ketiga, meningkatkan sirkulasi dan nutrisi darah. Keempat, memelihara kekuatan otot tubuh dan sendi. Yang kelima, mengurangi nyeri. Keenam, meningkatkan kemandirian dan kualitas hidup. Dan yang terakhir, meningkatkan kesehatan mental. Untuk indikasi pada yang pertama yaitu untuk range of motion pasif, yaitu pada daerah di mana terdapat inflamasi jaringan akut yang apabila dilakukan pergerakan aktif akan menghambat proses penyembuhan. Ketika seseorang tidak dapat atau tidak diperbolehkan untuk bergerak aktif pada ruas atau seluruh tubuh, misalnya dalam keadaan koma, kelumpuhan, atau bed rest total. Kemudian yang kedua untuk range of motion aktif, yaitu pada saat pasien dapat melakukan kontraksi otot secara aktif dan menggerakkan ruas sendinya dengan baik. Kemudian untuk kontraindikasinya, yang pertama, latihan ini tidak boleh dilakukan apabila gerakan dapat mengganggu proses penyembuhan cedera. Kemudian, yang kedua, latihan ini tidak boleh dilakukan apabila respon klien atau seseorang kondisinya dapat membahayakan. Kemudian yang ketiga, latihan ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati pada sendi-sendi besar, terutama pada seseorang dengan kondisi tertentu seperti infak miokard atau pasca operasi arteri koronaria, karena gerakan yang tidak tepat dapat meningkatkan risiko komplikasi, termasuk gangguan penyembuhan dan cedera lebih lanjut. Kemudian yang keempat, latihan rentang gerak aktif ini dapat diberikan kepada ekstremitas atas, namun harus dilakukan di bawah pengawasan ketat untuk memastikan bahwa gerakan tidak memicu efek negatif, seperti memperburuk cedera yang ada atau mempengaruhi kondisi seseorang yang sudah rentan. Menggerakkan dagu menempel ke dada dan mengembalikan ke posisi tegak. Menekuk kepala ke belakang sejauh mungkin. Memiringkan kepala sejauh mungkin ke arah setiap bahu. Memutar kepala sejauh mungkin dalam gerakan sirkuler. Menaikkan lengan dari posisi di samping tubuh ke depan ke posisi di atas kepala dan mengembalikan ke posisi semula. Menggerakkan lengan ke belakang tubuh, siku tetap lurus. Menaikkan lengan ke posisi di samping di atas kepala dengan telapak tangan jauh dari kepala. Menurunkan lengan ke samping dan menyilang tubuh sejauh mungkin. Dengan siku ditekuk, memutar bahu dengan menggerakkan lengan sampai ibu jari menghadap ke dalam dan ke belakang. Dengan siku ditekuk, menggerakkan lengan sampai ibu jari ke atas dan ke samping kepala. Menggerakkan lengan dengan lingkaran penuh. Menggerakkan siku sehingga lengan bahu bergerak ke depan sendi bahu dan tangan sejajar bahu.
Memutar lengan bawah sehingga telapak tangan menghadap ke atas dan ke bawah. Menggerakkan telapak tangan ke sisi bagian dalam lengan bawah. Menggerakkan jari-jari tangan sehingga jari-jari, tangan, dan lengan bawah berada dalam arah yang sama. Membawa permukaan punggung tangan ke belakang sejauh mungkin. Menekuk pergelangan tangan miring ke ibu jari. Membuat genggaman tangan dan luruskan kembali jari-jari tangan. Menggerakkan jari-jari tangan ke belakang sejauh mungkin. Merenggangkan jari-jari tangan yang satu dengan yang lain dan rapatkan kembali jari-jari tangan. Menggerakkan ibu jari menyilang ke permukaan telapak tangan. Menggerakkan ibu jari lurus menjauh dari tangan. Menjauhkan ibu jari ke samping tangan, kemudian gerakkan ibu jari ke depan tangan. Menyentuhkan ibu jari ke setiap jari-jari tangan pada tangan yang sama. Menggerakkan tungkai ke depan dan ke atas. Menggerakkan kembali ke samping tungkai yang lain. Menggerakkan tungkai ke belakang tubuh. Menggerakkan tungkai ke samping menjauhi tubuh. Memutar kaki dan tungkai ke arah tungkai yang lain. Memutar kaki dan tungkai menjauhi tungkai yang lain. Menggerakkan tungkai melingkar. Menggerakkan tumit ke arah belakang paha dan kembali ke posisi semula. Memutar telapak kaki ke samping dalam dan luar. Menggerakkan kaki sehingga jari-jari kaki menekuk ke atas. Kemudian menggerakkan kaki sehingga jari-jari kaki menekuk ke bawah. Menekukkan jari-jari kaki ke bawah dan luruskan kembali.
Kemudian gerakkan jari-jari kaki satu dengan yang lain dan rapatkan kembali bersama-sama. Demikian penjelasan mengenai range of motion atau reta gerak yang dapat dilakukan oleh para lansia untuk meningkatkan keaktifan fisik. Ingatlah, untuk memulai gerakan sederhana dan lakukan secara konsisten, karena setiap hal kecil yang kita lakukan hari ini adalah langkah besar menuju kehidupan yang lebih sehat dan aktif. Sebelum memulai latihan ini, jangan lupa untuk berkonsultasi dengan dokter atau fisioterapis terlebih dahulu. Dan lakukan gerakan dengan perlahan, serta hentikan jika terasa nyeri yang berlebihan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga informasi yang telah disampaikan dapat bermanfaat dan memotivasi untuk lebih aktif bergerak. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat!